sebagaimana terlihat pada penjelasan mengenai kedatangan duta-duta dan jumlah orang-orang yang datang pada haji wada. Dan kendala-kendala internal telah berakhir, dan kaum muslimin dapat merasakan ketenangan dan konsentrasi untuk mengajarkan syariat Islam serta menyebarkan dakwah Islam. Di internal pun kendala-kendala seperti gangguan-gangguan orang-orang munafikun mulai berkurang, teratasi. Sekarang masuk perang dengan Romawi. Namun di sana masih ada sebuah kekuatan yang menghalangi kaum muslimin tanpa alasan yang dapat dibenarkan, yaitu kekuatan Romawi yang merupakan sebuah kekuatan militer terbesar di muka bumi pada masa itu. Telah kita ketahui pada uraian yang telah lalu bahwa awal tindakan menghalangi itu terjadi pada saat dibunuhnya Al-Haris bin Al-Ajdi, duta Rasulullah SAW, oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani ketika dia diutus untuk membawa risalahnya kepada pemimpin Basrah. Waktu itu masih di bawah kekuasaan Romawi. Romawi yang dimaksudkan di sini adalah Romawi Timur atau disebut juga dengan Bizantium. Kalau sekarang di mana wilayahnya? Rusia, Konstantinopel yang sekarang Turki. Peristiwa tersebut memaksa Rasulullah SAW untuk mengirim pasukan khusus yang dikomandoi oleh Zaid bin Harithah, sehingga terjadilah pertempuran yang cukup sengit di Mu'tah. Walaupun pada pertempuran tersebut tidak berhasil membalas dendam terhadap orang-orang zalim dan congkak itu, namun menyisakan rasa takut yang cukup besar bagi orang-orang Arab yang berada di daerah yang jauh maupun dekat. Melihat bagaimana keberaniannya kaum muslimin. Kaisar Romawi tidak pernah menganggap remeh dampak perang Mu'tah yang begitu besar bagi kepentingan kaum muslimin, karena mulai orang-orang khawatir bangsa Arab yang masih dalam keadaan kekufuran. Maka melihat ini, Kaisar Romawi, melihat ini ancaman besar. Demikian juga dengan banyaknya kabilah-kabilah Arab yang berambisi melepaskan diri dari kekuasaan kaisar setelah itu. Setelah perang Mu'tah tersebut, banyak yang ingin melepaskan diri. Mereka tidak mau lagi taat kepada Romawi. Mereka tidak mau lagi bayar upeti ke Romawi. Mereka bergabung dengan kaum muslimin. Dan mereka bergabung dengan kaum muslimin sebab hal ini merupakan bahaya yang maju dan melangkah menuju perbatasan negerinya selangkah demi selangkah, dan mengancam zona Syam, di mana ini adalah batas di kawasan Syam yang berdampingan dengan bangsa Arab. Syam itulah dia perbatasannya, Suriah, Filistin. Karena itu ia memandang wajib untuk melenyapkan kekuatan kaum muslimin sebelum nantinya akan terus mengkristal menjadi bahaya besar sehingga tidak mungkin lagi dihancurkan, dan sebelum menimbulkan keresahan atau melahirkan aksi-aksi pemberontakan di wilayah-wilayah Arab yang berdampingan langsung dengan bangsa Romawi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka belum sampai 1 tahun penuh pasca perang Mu'tah, Kaisar sudah mulai menyiapkan pasukan yang terdiri dari orang-orang. Dia juga mulai menyiapkan suatu peperangan berdarah yang amat menentukan. Dan informasi ini
kabar persiapan Romawi dan Ghassan untuk melakukan perang penentuan terhadap kaum muslimin sudah tersebar di Madinah, sehingga rasa takut dan khawatir menyelimuti mereka setiap saat. Sampai-sampai setiap kali mendengar suara-suara yang aneh selalu diasumsikan sebagai pasukan Romawi yang datang menyerang. Wah, jangan-jangan udah pasukan Romawi itu. Hal itu tentu tampak terlihat jelas dari sikap Umar bin Khattab. Ketika itu Rasulullah SAW tidak menjamah para istrinya selama 1 bulan di tahun 9 Hijriah. Tidak menyapa dan menjauhi mereka di kamarnya. Pada awalnya para sahabat tidak mengetahui secara pasti duduk masalah sebenarnya, sehingga mereka mengira bahwa beliau telah mentalak semua istrinya. Dan hal itu menimbulkan kesedihan dan kecemasan di hati para sahabat. Umar bin Khattab menuturkan ketika mengisahkan cerita ini, aku memiliki seorang sahabat karib dari kalangan Ansar, di mana bila aku tidak hadir di majlis Rasulullah SAW, sahabatku itu datang membawa informasi. Sebaliknya, apabila dia yang berhalangan hadir, maka akulah yang mendatanginya lalu menyampaikan informasi tersebut kepadanya. Karena mereka berdua tinggal di dataran tinggi Madinah dan saling bergiliran menghadiri majlisnya Rasulullah SAW. Kami selalu dibayang-bayangi rasa takut dengan kabar yang menyebutkan bahwa Raja Ghassan ingin bergerak menuju Madinah, dan dada kami terasa sesak olehnya. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba sahabatku datang mengetuk pintu. Iftah, bukalah. Aku bertanya kepadanya, apakah pasukan Ghassan telah datang? Ia menjawab, bahkan lebih dahsyat dari itu. Rasulullah SAW telah menjauhi istri-istrinya, dan seterusnya. Jadi para sahabat pada saat itu mengira bahwa Nabi SAW sudah mentalak istri-istrinya, karena selama 1 bulan tidak didekati oleh Nabi SAW semua istri-istri. Dalam lafaz yang lain disebutkan, kami selalu membicarakan bahwa Bani Ghassan datang dengan memakai sepatu untuk menyerang kami. Lalu sahabatku itu turun pada hari gilirannya dan pulang lagi pada waktu Isya dengan menggedor pintu keras-keras seraya berkata, apakah Umar sedang tidur? Aku terperanjak kaget. Lalu menemuinya, ia mengatakan telah terjadi masalah besar. Aku lantas bertanya, apa itu gerangan? Apakah Ghassan telah datang? Ia menjawab, bukan, bahkan masalahnya lebih besar dari itu, yaitu Rasulullah SAW telah mentalak istri-istrinya. Ini yang masih isu tersebar. Semua itu mengindikasikan betapa kritisnya keadaan yang dirasakan kaum muslimin dalam menghadapi pasukan Romawi. Ditambah lagi dengan sikap orang-orang munafik yang tidak ketinggalan menyebarkan kabar tentang segala persiapan pasukan Romawi. Mereka udah masuk begini, ratusan ribu, dan macam-macam lah, nakut-nakutin. Habislah kita ini, Madinah kayaknya bakalan rata, macam-macam. Sekalipun mereka mengetahui bagaimana keberhasilan Rasulullah SAW dalam segala pertempuran yang dihadapinya, bahwa beliau tidak pernah takut kepada kekuatan apapun di muka bumi, bahkan semua halangan yang mencegat jalannya pasti dapat dibereskannya. Meskipun demikian, orang-orang munafik itu tetap sangat mengharapkan terrealisasinya apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka dan mereka nanti-nantikan. Apa itu? Mereka ingin terjadi hal-hal buruk terhadap Islam dan kaum muslimin. Memang itulah yang ada di dalam hatinya orang-orang munafik. Mereka senang kalau kaum muslimin itu dihinakan, direndahkan, terjadi keburukan kepada mereka. Senang hati orang-orang munafik. Mengingat betapa dekatnya saat realisasinya cita-cita mereka tersebut, maka mereka membangun sarang untuk menebar isu dan berkonspirasi dalam bentuk masjid yang disebut dengan masjid apa? Dirar. Mereka membangunnya atas dasar kekafiran dan tujuan untuk menciptakan perpecahan di tubuh orang-orang beriman,
sekaligus menunggu kedatangan orang-orang yang hendak memerangi Allah dan Rasulnya. Mereka menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat di dalam masjid tersebut. Tawaran tersebut sebagai trik untuk memperdaya orang-orang mukmin sehingga mereka tidak menangkap tujuan diadakannya masjid tersebut, sehingga mereka nggak ragu, tidak tahu bahwa tujuan didirikannya masjid itu adalah untuk apa? Menebar isu dan berkonspirasi terhadap mereka, serta agar mereka tidak menoleh kepada siapa saja yang datang dan pergi darinya. Dengan begitu ia bisa menjadi sarang yang aman bagi orang-orang munafik tersebut dan para kroni-kroni mereka di luar dari Madinah. Akan tetapi Rasulullah SAW menunda-nunda waktu untuk memenuhi permintaan mereka agar sholat di masjid tersebut hingga kepulangan beliau dari peperangan, karena pada saat itu beliau masih sibuk mempersiapkan segala hal untuk menghadapi peperangan. Akhirnya rencana mereka gagal dan Allah membongkar kebusukan hati mereka, di mana Allah mengatakan la masjidun ussisa 'ala taqwa ahaqqu an taquma fi la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Allah mengatakan di awal la takum fihi abada, jangan kau dirikan salat di masjid tersebut selama-lamanya. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari awal pertama kali itu lebih berhak untuk kamu melakukan sholat di dalamnya, yaitu Masjid Quba yang pertama dibangun. Makanya kalau kita ziarah ke kota Madinah, yang memiliki keutamaan adalah sholat di Masjid Nabi dan sholat di Masjid Quba. Orang yang dari hotelnya kemudian berangkat ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, maka ibarat dia mendapat pahala umrah. Akhirnya rencana mereka gagal dan Allah membongkar kebusukan hati mereka, sehingga pada akhirnya bukannya Rasulullah SAW sholat di masjid tersebut, tapi beliau malah menghancurkannya sekembalinya dari peperangan. Kemudian informasi khusus seputar persiapan Romawi dan Ghassan. Demikianlah situasi dan kondisi yang dihadapi kaum muslimin dan berita yang diterima mereka tatkala disampaikan oleh orang-orang dari suku Nabat yang datang membawa minyak dari Syam menuju Madinah. Apa itu? Bahwa Heraklius telah menyiapkan bala tentara yang amat besar berkekuatan 40.000 pasukan ahli perang. Dia menyerahkan komando pasukan ini kepada salah seorang pembesar Romawi. Dan di samping itu dia telah pula berhasil merekrut kabilah Laham, Juzam dan kabilah Arab lainnya yang telah memeluk agama Nasrani. Diberitakan juga bahwa barisan depan pasukan mereka sudah sampai di Balqa, yaitu di wilayah Balqa. Demikianlah bahaya besar sudah menjelma di hadapan kaum muslim. Dan hal tersebut makin diperparah lagi oleh kondisi musim panas yang menyengat, di mana orang-orang sedang dalam kesulitan, paceklik, kekurangan hewan-hewan tunggangan. Dan pada saat bersamaan musim buah-buahan telah mendekati musim panen, sehingga membuat mereka lebih suka tinggal di perkebunan dan di bawah pepohonan kebun mereka ketimbang melongok kepada kondisi saat itu. Masih sibuk dengan apa? Urusan mereka, kondisi mereka, karena memang lagi paceklik, akhirnya mereka sibuk di kebun-kebun mereka. Begitulah Allah memberikan ujian itu kepada Nabi SAW. Karena kondisi sulit yang tengah mereka hadapi, ditambah lagi jarak yang harus ditempuh sangat jauh dan jalan yang harus dijelajahi sangat sulit. Kalaupun nanti mau berangkat jauh, maka Rasulullah SAW memutuskan untuk mengambil sikap tegas. Walaupun demikian, Rasulullah SAW memantau setiap kondisi dan perkembangan terbaru, selalu pantau oleh Nabi SAW, kemudian dilihat bagaimana kondisi terbaru.
dan dipantau dengan lebih teliti dan bijak. Beliau memandang bahwa kalau beliau bersantai-santai dan bermalas-malas untuk menyerang bangsa Romawi dalam kondisi yang sangat sulit dan menentukan ini, dan membiarkan orang-orang Romawi berkeliaran di wilayah-wilayah Arab yang telah dikuasai oleh Islam dan merangsak menuju Madinah, maka akan mengakibatkan keburukan yang sangat fatal terhadap dakwah Islam dan reputasi kaum muslimin dalam bidang militer. Nah, beliau tahu ini penentu ini. Karena kaum jahiliyah yang sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah pukulan telak menimpa mereka dalam perang Hunain akan hidup kembali. Nah, orang-orang yang seperti ini bisa hidup kembali mereka. Akhirnya mereka apa? Ya, memberontak. Lebih besar lagi nanti akhirnya. Demikian pula dengan orang-orang munafik yang senantiasa mengincar kapan dapat menohok kaum muslimin dengan belati-belati mereka dari arah belakang. Mereka ingin menancapkan belati-belati mereka. Sementara itu pada saat yang bersamaan orang-orang Romawi akan menyerang kaum muslimin dengan serangan gencar dari lini depan. Dengan begitu akan sia-sialah berbagai usaha yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam menyebarkan dakwah Islam, dan hilanglah hasil yang diperoleh melalui peperangan berdarah dan patroli militer secara berkesinambungan tanpa arti sama sekali. Padahal sebelumnya Rasulullah SAW sudah sering mengutus patroli syariah, peperangan demi peperangan. Ini nanti bisa sia-sia semua. Dan Rasulullah SAW menyadari semua itu dengan baik. Oleh karena itulah beliau memutuskan untuk melakukan suatu serangan yang menentukan, yang akan diarungi oleh kaum muslimin melawan bangsa Romawi di daerah perbatasan. Sekalipun kesulitan dan musim paceklik tengah melanda dan tidak memberikan kesempatan kepada bangsa Romawi untuk merangsak masuk ke negeri Islam. Nabi SAW menyusun pasukan. Setelah Rasulullah SAW menentukan sikap, beliau mengumumkan kepada para sahabat agar bersiap-siap memerangi pasukan Romawi. Beliau mengirim para utusannya kepada setiap kabilah-kabilah Arab dan penduduk Mekah untuk meminta mereka maju ke medan perang, padahal amat jarang melakukan seperti ini. Sebab biasanya ketika ingin melakukan suatu peperangan, beliau menutupinya dengan yang lain. Akan tetapi karena keadaan yang sudah sangat genting dan kondisi sulit yang tengah menimpa kaum muslimin, akhirnya beliau mengumumkan akan memerangi Romawi dan membeberkan secara gamblang kepada masyarakat luas tentang kondisi musuh. Biasanya ditutup-tutupi oleh Nabi. Ini Nabi sebutkan semua. Musuh kita begini dan yang lainnya. Hal ini agar mereka mempersiapkan segala sesuatu secara total. Jadi agar jangan mereka anggap remeh, dan menghimbau mereka untuk berjihad. Bahkan turun beberapa ayat dari surah At-Taubah yang memotivasi mereka untuk bertempur dan mengajak mereka berperang. Rasulullah SAW juga mensugesti mereka agar bersedekah dan menginfakkan harta-harta milik mereka yang paling berharga di jalan Allah. Terus dimotivasi oleh Nabi SAW, disugesti untuk apa? Yang memiliki harta berinfak. Maka kaum muslimin pun berlomba-lomba untuk mempersiapkan diri dalam peperangan. Saat mereka mendengar seruan Rasulullah SAW untuk memerangi Romawi, kaum muslimin langsung berlomba-lomba mematuhinya. Untuk itu mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat cepat. Kabilah-kabilah dan marga-marga Arab dari pedalaman pun mulai turun dari segala arah dan penjuru menuju Madinah. Tidak satu pun dari kaum muslimin yang sudi mangkir dalam perang ini, kecuali orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit.
Dan kecuali 3 orang sahabat pada saat itu, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' al-Amri, Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Nanti kita akan ceritakan bagaimana Nabi SAW bersikap kepada mereka dan sangat menyedihkan. Sampai-sampai orang-orang fakir dan miskin meminta kepada Rasulullah SAW untuk membekali mereka agar bisa ikut serta memerangi Romawi. Karena saking yakinnya mereka ini adalah suatu sejarah, dan mereka yakin kemenangan akan berpihak kepada Nabi SAW. Dan apabila Rasulullah SAW berkata kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaihi, tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada mereka, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawa kalian, lalu mereka pun kembali sedang mereka dalam bercucuran air mata karena sedih lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan membawa mereka untuk ikut bertempur, nafkah yang tentunya untuk ikut berjihad. Mereka sedih, kita nggak bakalan bisa ikut ini. Ini kondisi orang-orang fakir, sampai orang-orang fakir pun pengen ikut, tapi untuk bertempur berjihad harus punya bekal. Kaum muslimin berlomba-lomba mengimpakkan harta bendanya dan bersedekah. Utsman bin Affan telah mempersiapkan rombongan dagang di kawasan Syam sebanyak 200 ekor unta beserta perlengkapan dan barang bawaannya, 200 uqiyah emas, lalu menyedekahkannya. Subhanallah. Kemudian menyedekahkan lagi sebanyak 100 ekor onta beserta barang muatannya, ditambah 1000 dinar yang beliau tumpahkan di pangkuan Rasulullah SAW. Beliau membolak-balikkannya seraya bersabda 2 kali, ma dharra Utsmana ma amila ba'dal yaum. Tidak akan ada yang membahayakan Utsman apapun yang ia perbuat setelah hari ini. Nabi sebutkan, ulangi lagi, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Tidak akan ada yang membahayakan Utsman apapun yang ia perbuat setelah hari ini. Saking banyaknya apa yang dia sedekahkan. Makanya celaka orang-orang yang mencela Utsman bin Affan, di mana Nabi SAW senantiasa terus memujinya. Kemudian ia terus-menerus bersedekah dan bersedekah hingga harta yang disedekahkannya mencapai jumlah 900 ekor onta dan 100 kuda. Itu belum termasuk uang. Tadi baru di awal saja sudah 1000 dinar. Kali saja 1000 dinar itu 4.500.000. Kalau seandainya estimasi 1 dinar itu 4.500.000, 4,5 miliar. 900 ekor onta, estimasi kalau 900 ekor onta, 1 ekor onta perkiraan mungkin 40 jutaan. Seratus kuda, kalau seandainya 1 kuda itu estimasinya bisa 50 atau 60 jutaan. Berapa semua? Lalu datang Abdurrahman bin Auf dengan membawa 200 uqiyah perak. Lalu Abu Bakar datang dengan mengimpakkan seluruh hartanya yang berjumlah 4.000 dirham. Dia tidak menyisakan 1 dirham, estimasi 1 ekor ayam pada saat itu. Kalau 1 dinar estimasi dulu itu 1 ekor kambing. Kadang bisa beli 2 kambing untuk 1 dinar. Dia tidak menyisakan untuk keluarganya selain Allah dan Rasulnya. Dialah orang pertama yang menyedekahkan hartanya. Setelah itu datang pula Umar membawa setengah hartanya. Al-Abbas datang juga dengan harta yang banyak. Demikian juga Talha, Sa'ad bin Ubadah dan Muhammad bin Maslamah. Sementara Asim bin Adi datang membawa 90 wasak kurma, yang mana 1 wasak senilai 60 sa'. Orang-orang pun dengan silih berganti berdatangan membawa hartanya. Ada yang banyak dan ada pula yang sedikit.
Bahkan ada di antara mereka yang datang hanya membawa 1 mud dan 2 mud gandum saja, karena tidak memiliki selainnya. 1 mud 2 mud gandum bawa, ikut berinfak. Di samping itu tidak ketinggalan pula para wanita untuk mengirimkan apa yang mereka mampu untuk sumbangkan berupa kesturi, kalung, anting-anting dan cincin. Tidak ada yang bersikap kikir kecuali orang-orang munafik saja. Memang kelihatan ketika kaum muslimin membutuhkan sesuatu untuk dakwah, penyebaran dakwah, maka yang pelit hanya orang-orang munafik. Dan terkadang dia berimpak sekali besar, itu terus yang dia ingat-ingatkan. Oh, saya udah waktu itu. Waktu kemarin itu anak yang ikut infakin itu banyak. Dia cerita. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Ada yang 1 mud dihina, lah, apa ini nanti bawa 1 mud, nggak bakalan bermanfaat ini, katanya. Bawa aja pulang itu. Bangun masjid di sini 1 bata aja bawa sudah. Dan kalau ada yang menganggap remeh perbuatan tersebut, berarti sudah ada benih-benih kemunafikan di dalam diri. Kok cuma segini? Ini bahasa-bahasanya orang munafik seperti ini. Maka pasukan Islam pun menuju Tabuk. Demikianlah persiapan kaum muslimin. Rasulullah SAW mengangkat Muhammad Maslamah al-Ansari sebagai penguasa sementara di Madinah. Menurut riwayat yang lain, Siba bin Urfutah, dan menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib tanggung jawab atas keluarganya dengan memerintahkannya agar tinggal bersama mereka. Namun ketika orang-orang munafik mencelanya, ia pergi menyusul Rasulullah SAW. Namun beliau memulangkannya lagi ke Madinah seraya berkata, "Tidakkah engkau rela posisimu bagiku seperti posisi Harun bagi Nabi Musa? Hanya saja tidak ada Nabi setelahku." Karena Ali bin Abi Thalib diledek, ente kayak cewek aja, tinggal. Maka Ali nggak kuat mendengar itu. Dia susul Nabi SAW. Nabi SAW pulangkan lagi. Tidakkah engkau mau posisimu itu seperti Harun di samping Nabi Musa, walaupun tidak ada Nabi setelahku? Jadi sebenarnya posisinya Ali itu seakan-akan sudah seperti Nabi yang membantu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mulai bergerak pada hari Kamis ke arah selatan menuju Tabuk dengan membawa pasukan yang besar jumlahnya, mencapai 30.000 pasukan. Sebelumnya pasukan muslimin tidak pernah pergi berperang dengan jumlah sebesar ini. Ketika di Fathu Mekah berapa? 10.000. Sebelumnya pasukan kaum muslimin nggak pernah pergi sebanyak ini. Oleh karena itu, sekalipun sudah banyak harta yang disumbangkan, mereka tidak mampu untuk mempersiapkan segala kebutuhan perjalanan secara maksimal. Bahkan bekal dan kendaraan yang dibawa tidak sebanding dengan pasukan yang ikut berangkat. Sehingga 1 kendaraan unta harus dinaiki dengan belasan prajurit secara bergantian. Kadang mereka terpaksa memakan dedaunan hingga bibir mereka menjadi bengkak. Mereka juga terpaksa harus menyembelih unta untuk diambil airnya dari kantong air di dalam perutnya, padahal jumlah unta yang dibawa sangat sedikit. Oleh karena itu pasukan ini dinamakan Jaisul Usrah, pasukan yang dalam masa kesulitan. Al-Usrah, fa inna ma'al usri yusra. Al-Usrah itu maknanya kesulitan. Pasukan Jaish
Bukan usrah ya, kalau usrah itu keluarga, tapi ini usrah. Di tengah perjalanan ke Tabuk, pasukan Islam melewati sebuah bangunan bebatuan bekas pemukiman kaum Tsamud yang telah memotong batu besar di lembah yang bernama Wadil Qura. Orang-orang meminum air yang mereka ambil dari sumurnya. Pada saat mereka bersantai, Rasulullah SAW berkata, janganlah kalian meminum airnya dan jangan kalian gunakan airnya tersebut untuk berwudu. Adonan yang telah kalian buat berikan saja untuk unta dan jangan kalian makan sedikit pun darinya. Lalu mereka diperintahkan agar mengambil air dari sumur yang dahulunya biasa didatangi oleh unta Nabi Saleh alaihissalam. Karena ini tempatnya kaum Tsamud yang terlaknat, yang telah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, pada saat Rasulullah SAW melewati Al-Hajar, yaitu bangunan-bangunan bebatuan, beliau bersabda, janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang telah berbuat zalim terhadap diri mereka, karena dikhawatirkan musibah yang dialami oleh mereka itu akan menimpa pula kepada kalian dalam kondisi menangis, kecuali dalam kondisi menangis. Lalu Rasulullah SAW menundukkan kepalanya sambil berjalan dengan cepat hingga melewati lembah tersebut, tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ya, berjalan cepat. Di tengah perjalanan, kebutuhan pasukan akan air semakin bertambah. Karena itu mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau berdoa memohon kepada Allah. Awan-awan pun berkumpul sebagai kiriman dari Allah dan hujan pun mulai turun membasahi bumi sehingga pasukan bisa meminum airnya dan menadahkannya untuk dibawa sebagai bekal. Subhanallah, ini diantara mukjizat. Ketika Tabuk sudah mulai dekat, beliau bersabda, besok insya Allah kalian akan sampai di mata air Tabuk, dan kalian tidak akan sampai kecuali sudah menjelang siang. Maka barang siapa yang terlebih dahulu sampai ke sana, janganlah dia meminum airnya hingga aku datang. Mu'az menuturkan, pada saat kami tiba di sana ternyata sudah ada 2 orang yang terlebih dahulu sampai, sementara mata airnya hanya mengalirkan sedikit air. Lalu beliau bertanya kepada kedua orang tersebut, apakah kalian berdua sudah menyentuh, yaitu meminumnya? Kedua orang itu menjawab, iya. Lalu beliau berkata panjang lebar kepada keduanya, maknanya menasihati mereka berdua. Setelah itu menciduk airnya sedikit demi sedikit hingga terkumpul menjadi agak banyak. Lalu beliau membasuh wajah dan tangannya, kemudian mengulangnya hingga mata air tersebut memancarkan air yang banyak, hingga semua pasukan dapat mengambil airnya. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, wahai Mu'adz, bila umurmu ditakdirkan panjang, pasti kamu akan melihat tempat ini sudah menjadi kebun-kebun yang menghijau dan penuh sumber mata air. Di tengah perjalanan atau pada saat sudah sampai di Tabuk, berdasarkan perbedaan beberapa riwayat, Rasulullah SAW menghimbau lagi, malam ini akan berhembus angin yang kencang, maka janganlah ada yang berdiri. Siapa saja yang memiliki unta agar mengikatnya kuat-kuat. Lalu malam itu pun angin berhembus kencang. Kemudian ada orang yang tetap berdiri hingga terbawa oleh angin dan terpental sampai ke 2 bukit Thayyib. Sebagaimana kebiasaan beliau di dalam perjalanan, beliau selalu menjamak salat zuhur dan asar. Demikian juga dengan salat maghrib dan isya, baik secara jamak takdim ataupun jamak takhir. Nah, sekilas itu di perjalanan Nabi SAW dan setelah mendekati Tabuk. Nah, pada intinya bahwa seberapa sulit cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita bersabar dan benar-benar berharap pertolongan Allah, Allah akan berikan pertolongan tersebut. Dan kita saling menguatkan satu sama yang lainnya dalam berdakwah, dalam berjuang. Ya.
Jangan sampai kita membiarkan bibit-bibit kemunafikan tumbuh di dalam dada kita. Ketika kita tahu itu adalah untuk dakwah, untuk menyebarluaskan Islam, kebenaran, maka kita harus berjuang, berkorban. Dan jangan pernah takut kehilangan apa yang telah kita berikan untuk fisabilillah. Karena Allah akan ganti dengan ganti yang tak terhingga. Ini sebagai contoh di mana para sahabat mencontohkan kepada kita sikap mereka. Bahkan jika seandainya hanya memiliki satu sok saja pun berikan. Jangan khawatir, jangan takut nanti kalau Anda berikan ini besok saya makan apa. Besok Allah yang menjamin makan. Sering terkadang setelah kita berikan ini, berikan itu, Allah ganti. Subhanallah, datang sekejap. Rasakan itu. Ketika antum bersedekah mungkin 2 juta, nggak tahu tiba-tiba ada transferan 6 juta, 10 juta. Antum beri cuma mungkin 100.000, ada yang memberi antum 1 juta. Atau antum merasa badan antum lebih sehat, antum merasa bahwa antum lebih bersemangat untuk ibadah. Ini nikmat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Amin. Tadi disebutkan Ghassan, wilayah-wilayah Syam ya. Di mana? Tentang apa? Surah At-Taubah. Nah, ya beberapa ayat, tidak keseluruhan ya. Tentang taubah ini banyak menjelaskan kondisi orang-orang munafik, kondisi orang-orang kufar, paling banyak orang-orang munafik. Nah, tadi kita sebutkan orang-orang Ghassan, wilayah-wilayah Basra, wilayah Syam yang perbatasan dengan Romawi, yang mereka itu sudah beragama Nasrani. Nah, tadi ada tuh nama-nama sukunya. Ya. Kabilah Laham, Juzam, ini termasuk yang direkrut oleh mereka. Mana ini wilayah-wilayah perbatasan, masuk wilayah-wilayah Romawi pada saat itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Iya. Pak Anto. Iya. Ya, tentunya tempat-tempat yang pernah Allah Subhanahu wa taala azab diabadikan di dalam Al-Qur'an, maka kita harus bersegera melewatinya. Jangan kita nyantai-nyantai di situ. Sebagian kadang orang
buat sebagai tempat wisata, foto-foto, apa? Kita harus bersegera untuk menghindarkan kita ikut terkena adab tersebut. Nah, karena itu tempat yang Allah Subhanahu wa taala adab suatu kaum. Kita harus bersegera. Ada tempat yang Allah cintai, nah kita di situ kita beribadah. Di situ kita ambil apa? Ya, keberkahan tempat tersebut karena Allah mencintai tempat tersebut seperti Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Nah, ada lagi? Ya. Apa? Iya. Tidak tahu kita. Kalau itu pun Nabi yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri awalnya tidak tahu. Nabi undur-undur. Allah kabarkan, barulah Nabi hancurkan. Kalau kita sekarang nggak tahu. Paling indikasinya kita sering melihat bahwa masjid itu bukannya untuk menyatukan kaum muslimin, mengajak kaum muslimin untuk dakwah, tapi diisi oleh mungkin para pengurus yang berusaha untuk memecah belah kaum muslimin, menyebarkan hoax, mengundang orang-orang yang tidak senang terhadap dakwah sunnah. Nah, itu bisa yang diundang nanti mungkin orang-orang munafik, seperti si AA gitu yang dosen UI yang diundang gitu, atau mungkin si Eko Kuntadi, Adi Armando, Denny bukan Siregar, Abu Janda. Nah, orang-orang zindik, zanadiqah. Orang zindik itu lebih dahsyat lagi dibandingkan munafik. Nah, ya kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.